mendengarkan podcast ini. Makhluk manusia sangat berharga dan memang sangat mulia jika dibanding dengan ciptaan Allah yang lain. Manusia adalah mahkota, citra dari ciptaan Sang Maha Agung, Allah semesta alam. Keberhargaan manusia bukan hanya memiliki komponen-komponen fisik yang mengagumkan, juga bukan hanya karena memiliki metabolisme yang sempurna, tetapi manusia adalah makhluk kekal. Manusia tidak bisa mati. Kalau seseorang meninggal dunia, yang sering juga disebut mati, itu hanya fisiknya yang tidak berfungsi, tetapi jiwa rohnya tetap di dalam kesadaran. Banyak orang tidak menghayati hal ini, dan suatu hari akan sangat terkejut dan ketakutan ketika jiwa rohnya keluar dari tubuh. Dan pada saat itu manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak memiliki kemampuan sama sekali. Baru bisa menghayati betapa berharganya hidup dengan fisik selama 70, 80, 90 tahun ini. Di durasi waktu 70 sampai 90 tahun, seharusnya seseorang bisa mengikat hubungan dengan Allah dan memahami hidup dengan benar, sehingga ketika tubuhnya terkubur, jiwa rohnya tidak terkejut, sebab pasti orang-orang seperti ini akan dibawa malaikat kudus Tuhan ke tempat yang nyaman bersama orang-orang saleh. Keberhargaan manusia itu nyata dari pembelaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, lalu Allah merancang untuk menyelamatkan manusia dan membangun hubungan yang eksklusif, yang intim dengan masing-masing individu. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya Allah memilih orang-orang tertentu untuk mengambil bagian dalam rancangan yang agung demi keselamatan manusia. Manusia pertama yang dilibatkan itu Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 18. Mari kita baca. Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh. Ada orang-orang yang dilibatkan Tuhan untuk proyek keselamatan yang besar. Yang pertama Nuh, saudaraku. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Mengapa? Kejadian pasal 6 ayat yang keempat. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala,
orang-orang yang kenamaan. Orang-orang raksasa, Nepilim, ini tidak harus berarti fisik, saudara. Tetapi raksasa atau besar dalam arti kejahatan. Memang ada kecenderungan orang mengartikan itu sebagai fisik. Tetapi apa maknanya? Apa maknanya? Tidak terlalu bermakna. Tetapi kalau pengertian Nepilim, besar, yuk, dalam arti kejahatan, itu jelas. Implikasinya jelas. Bahwa pada zaman Nuh manusia ada di puncak kejahatan. Terus. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Menyesal itu dalam bahasa aslinya meratap. Duka cita yang sangat dalam. Terus. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Mengapa Tuhan mau menghapus manusia pada zaman itu? Sebab Allah merancang bahwa keturunan Adam nanti ada yang akan meremukkan kepala ular. Percaturan sejarah manusia belum usai. Allah masih berniat menyelamatkan manusia. Maka Allah memanggil Nuh untuk menyelamatkan dunia. Sebab kalau puncak kejahatan manusia dibiarkan pada waktu itu, manusia bisa punah. Manusia bisa punah. Anak-anak Allah ini keturunan Set. Kenapa disebut anak Allah? Jika kita membaca Roma 8, kita menemukan bahwa orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi walaupun Adam telah jatuh dalam dosa, yang salah bukan keturunannya Adam. Allah masih menunjukkan kasihnya, memimpin manusia, dan sekaligus membuktikan bahwa memang semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Allah masih menuntun anak-anak manusia dari keturunan Set. Mereka terpikat oleh kecantikan keturunan Kain. Dan kalau itu dibiarkan, akan punah, saudaraku, manusia. Puncak, klimaks, pik dari kejahatan belum waktunya saat itu. Tuhan Yesus berkata, pada hari-hari anak manusia, artinya pada hari-hari sebelum kedatangan Tuhan, kejahatan manusia akan begitu merajalela seperti zaman Nuh. Jadi zaman Nuh itu puncak yang Allah harus hukum dengan air bah. Tetapi di akhir zaman ini kejahatan manusia juga sampai puncak yang nanti akan diakhiri dengan hukuman api dan belerang dari laut, dari langit, maksud saya, dari langit. Kalau air, orang masih bisa bertahan. Kalau air, orang masih bisa bertahan. Tapi kalau api, enggak ada kehidupan. Bumi ini akan jadi lautan api. Jadi maka Nuh dijadikan Tuhan sebagai kawan sekerjanya. Dan Tuhan mengadakan ikatan perjanjian. Teruskan.
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan memilih Nuh bukan tanpa alasan. Nuh mendapat kasih karunia bukan tanpa alasan. Ayat berikutnya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Lalu setelah Nuh, Tuhan ikat perjanjian dengan Abraham. Semua kata ikatan perjanjian di dalam Alkitab saya periksa, saya teliti, saudaraku. Allah juga mengikat perjanjian dengan Abraham. Kejadian pasal 17 ayat 19. Kejadian 17 ayat ke-19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Ismail itu anak Hagar, anak dari budak. Terus. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Juga diberkati, tapi bukan anak perjanjian. Terus. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. 400 tahun sebelum Masehi, tanda sunat diberikan kepada Abraham. Tanda sunat diberikan kepada Abraham sebagai umat pilihan, di mana Abraham ditunjuk oleh Allah untuk mengikat perjanjian dengan dirinya. Ishak dan tanda sebagai umat pilihan itu sunat. Sunat 4.000 tahun sebelum ada agama Kristen, 4.600 tahun, 4.700 tahun sebelum agama Islam. Agama Samawi besar 3, Yahudi, Kristen, Islam. Pertama Yahudi itu muncul tahun 1500 sebelum Masehi, lalu agama Kristen abad 1, lalu abad ke-6, ke-7 agama Islam. Jadi sunat itu sudah ada, saudaraku. 4.000 tahun sebelum Masehi, keluarga Abraham. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu, dan seterusnya. Jadi misalnya kalau ada orang dari pedalaman Afrika membuat agama, lalu tandanya sunat, kita tanya, dari mana dasarnya kamu pakai sunat itu? Wah, karena kami kenal Bapak Abraham. Bukan soal kenal, masalahnya sunat itu tanda untuk keturunan Abraham. Ishak, bukan keturunan yang lain. Ishak. Lalu Yakub. Rupanya orang Afrika ini mau copy paste, saudara. Nggak bisa begitu. Harus keturunan Abraham. Dan Allah sering menyebut Ishak dan Yakub. Kenapa? Karena Yakub itu akan melahirkan bangsa Israel. Dan dari bangsa Israel akan lahir Mesias. Alkitab mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya bukan pro bangsa Yahudi, tidak perlu pro dengan bangsa itu, terhadap bangsa itu. Tetapi mereka memang menjadi sarana Tuhan melahirkan Mesias. Jadi Allah memilih Nuh untuk menyelamatkan dunia, lalu memilih Abram untuk melahirkan satu suku bangsa yang akan menjadi saksi siapa Allah yang benar, yaitu bangsa Israel. Dan dari bangsa Israel itu lahir Mesias.
Jadi ikatan perjanjian yang dibuat Allah itu mengerucut terus sampai kepada jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Setelah mengerucut pada Tuhan Yesus, ini yang luar biasa. Lalu dilahirkan manusia-manusia yang akan mengikat perjanjian dengan Allah secara pribadi. Secara pribadi. Kalau Nuh demi keselamatan seluruh manusia. Kalau Abraham demi terpilihnya satu suku bangsa yang membuktikan atau menunjukkan siapa Allah yang benar. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Yang pada ujungnya adalah datangnya Mesias Juru Selamat. Dan ternyata yang menjadi puncak dari semua ikatan perjanjian itu adalah orang-orang percaya yang secara pribadi akan mengikat perjanjian dengan Allah. Betapa berharganya manusia. Sampai Allah mau mengikat perjanjian dengan manusia itu. Dan kalau saudara mengenal Tuhan Yesus, saudara menerima Tuhan Yesus, saudara dan saya orang-orang yang sungguh-sungguh terpilih. Jadi jangan sia-siakan pilihan ini. Untuk lebih meneguhkan kebenaran ini, kita baca dulu Kejadian 15 ayat 18, saudaraku sekalian. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Kanaan yang sekarang diperebutkan Mahmud Abbas dengan Benyamin Netanyahu. Terus. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Iya, sampai Irak, Iran, sekitar daerah itu. Jadi Tuhan mau membuktikan kebenaran dirinya, siapa Allah yang benar. Itu melalui Abraham, anaknya Ishak, lalu Yakub melahirkan bangsa Israel. Kalimat berikutnya. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, Feris, terus orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Ini lenyap. Nggak ada itu bangsa itu. Moab, Ammon, habis. Padahal orang-orang ini nggak meninggalkan negeri Kanaan loh. Israel yang dicerai-beraikan seluruh dunia masih bisa balik dan membangun negaranya. Ya memang kemudian ditinjau dari asas keadilan, ia mengusir orang-orang yang sudah bermukim di sana, lalu buat pemukiman baru. Orang-orang Yahudi itu melanggar asasi, saudara. Tetapi bangsa yang keras kepala ini berkata bahwa itu milik mereka dari nenek moyang. Sudah 2500 tahun meninggalkan negerinya. 200 tahun saja nggak dikenal, ini mau 2000 lebih. Tapi siapa yang bisa membantah? Ternyata bangsa itu bisa eksis hari ini. Saudara mau ngomong apa, faktanya begitu. Dan dari bangsa itulah lahir juru selamat. Bukan dari orang Ambon, orang Manado, orang Batak, orang Jawa apalagi. Orang Yahudi. Bukan orang Jepang, orang Afrika. Orang Yahudi. Jadi sudah benar banget Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Lalu dilahirkan kita ini. Orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya setiap kita memiliki ikatan perjanjian dengan Allah. Nah, kita belajar sekarang dari Nuh. Nuh itu bisa terpilih. Kenapa? Abraham bisa kepilih. Kenapa? Ada kepatutannya. Kepatutan. Tadi di Kejadian pasal 6, ayat yang ke-8 aja.
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terus, Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. tidak sembarangan, punya kepatutan, kepantasan, kualifikasi, kepantasan. Demikian pula dengan Abraham. Abraham itu manusia luar biasa, saudara. Ekstrimnya luar biasa terhadap Tuhan. Ketika dia harus keluar Ur Kasdim, dia meninggalkan dunia nyamannya. Dia seperti orang mati. Abraham dimatikan dari semua kesenangan hidup, dari sebuah daerah yang subur, makmur, dan berbudaya tinggi, lembah Sumeria, lalu menjadi bangsa pengembara, bangsa nomaden yang harus menghadapi 1001 bahaya. Tetapi dia pergi, saudara. Hidupnya disita oleh panggilan itu. Bahkan ketika diperintahkan untuk membunuh anak kandungnya menjadi kurban bakaran, dia lakukan tanpa ragu-ragu. Ada kepatutan, ada kepantasan. Jadi tidak sembarangan Allah mengikat perjanjian itu. Ketika Allah menunjuk Maria, ibunda Yesus, mengandung oleh Roh Kudus, itu nggak sembarangan, saudara. Wanita ini juga luar biasa. Ketika diberitahu bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus, dia sempat berkata bahwa dirinya belum mengenal laki-laki. Ingat ini, belum pernah bersetubuh. Tetapi Tuhan berkata, oleh Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Lalu apa jawab Maria? Sesungguhnya aku hamba Allah. Perempuan sederhana bisa berkata begini, hebat. Sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nggak main-main, saudara. Nah sekarang saya bertanya kepada saudara yang menjadi objek tujuan dari keselamatan itu. Apakah Anda punya kepatutan atau kepantasan untuk mengikat perjanjian dengan Allah? Kan yang dibidik kita. Kalau bangsa Israel mengikat perjanjian dengan Allah lewat Musa, mereka dilepaskan dari kekuasaan Mesir dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa, saudara. Makanya di dalam tabut perjanjian diingatkan adanya tongkat Harun, bahwa tongkat ini pernah berkarya ketika Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Tapi jangan lupa di situ juga ada loh batu yang memuat tulisan dari jari-jari Allah, 10 perintah Allah. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir dengan kekuatan Allah, tetapi harus hidup menurut Taurat Tuhan, memenuhi rencana Tuhan. Jika mereka hidup menurut Taurat itu, mereka akan mendiami negeri yang Tuhan berikan, tanah Kanaan, dan memberkati mereka. Nah dalam sejarah, bangsa Israel mengingkari perjanjian itu, sehingga mereka dicerai-beraikan. Tetapi karena Allah mengingat janji kepada Abraham, Allah mengembalikan bangsa yang tercerai-berai ini ke tanah leluhur mereka. Alkitab mengatakan ditinjau dari keturunan mereka kekasih Allah, ditinjau dari salib mereka musuh Allah. Walaupun mereka menolak Injil, musuh Allah, tapi karena Allah berjanji kepada Abraham, saudara, Allah itu kasih setianya luar biasa. Dia penuhi janjinya.
Nah sekarang kita orang percaya, kita dibebaskan dari perbudakan dosa dengan salib. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi hidup kita sebagai umat pilihan? Ada juga ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian kita dengan Tuhan, saudaraku. Kita harus menuruti kehendak Allah. Dengan Injil yang kita pelajari, kita memiliki kecerdasan roh, supaya kita dapat memiliki kesucian. Bagi orang percaya, hukumnya bukan dua loh batu, tapi Tuhan sendiri. Tuhan menjadi hukum kita. The Lord is my law. Kalau saudara menjadi orang Kristen, ada ikatan perjanjian dengan Tuhan, Anda harus mengerti isi Injil. Anda harus belajar Injil, supaya Anda punya kecerdasan roh. Dengan kecerdasan roh, Anda bisa mencapai kesucian Allah. Dengan mencapai kesucian Allah, Anda bisa menjadi saksi. Kalau Allah memilih Nuh, itu bertalian dengan keselamatan manusia. Sebab kalau tidak dihabisi manusia waktu itu, tidak ada manusia yang sisa. Semua manusia akan dihukum. Mumpung masih ada Nuh, semua dihabisi, tinggal keluarga Nuh. Jadi ikatan perjanjian dengan Nuh bertalian dengan keselamatan banyak orang kemudian hari nanti. Pemilihan Allah atas Abraham, ikatan perjanjian dengan Abraham, juga demi nanti ada satu juru selamat yang lahir dari keturunannya bangsa Israel. Sekarang kalau kita dipilih jadi orang Kristen, supaya engkau mengenal Injil, engkau belajar Injil, engkau mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan sempurna, dan engkau menjadi orang yang memiliki kesucian seperti Allah. Di situ baru jadi saksi keselamatan orang lain. Ingat, keselamatan bukan hanya membawa orang menjadi anggota gereja, tapi membuktikan bahwa ada juru selamat, dan orang yang diselamatkan itu harus menampilkan keagungan anak Allah, bukan hanya jadi orang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi saksi ini tidak cukup sekolah teologi lalu bisa berbicara tentang Tuhan. Tidak cukup bisa berdoa untuk orang sakit sembuh. Kamu terang dunia, kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Orang melihat hidupmu, orang melihat surgamu. Supaya engkau menjadi anak-anak Allah seperti bintang-bintang di cakrawala. Saya menyesal karena saya memahami kebenaran agak terlambat, saudaraku. Sehingga saya belum memiliki keagungan sebagai anak Allah yang menakjubkan. Bukan untuk membanggakan diri, supaya orang melihat hidup seseorang yang agung dan bisa membuktikan bahwa Allahnya orang Kristen itu Allah yang benar, yang bisa merubah manusia jadi manusia Allah yang agung. Dijahati tidak membalas kejahatan, perkataannya tidak muncul umpatan-umpatan dan kutuk. Bukan hanya itu, tapi dalam seluruh kehidupannya agung. Di tengah-tengah dunia kita yang gelap, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai minoritas di negeri ini, kita tidak bisa banyak berbuat. Kita lebih banyak mengalah, itu indah. Tetapi saudaraku, kita harus menunjukkan bahwa kekristenan bukan agama, tapi jalan hidup. Jalan hidup yang pernah dijalani oleh Tuhan Yesus dalam kesucian yang sempurna. Demikian pula kita jalani sekarang. Bukan dengan kuat gagah, tapi dengan kuasa roh Tuhan. Dan kalau kita penuhi ini, saudaraku, baru kita akan dipercayai
dengan langit baru, bumi baru. Dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Yang dibidik Tuhan sejak Nuh, Abraham, kita. Hidup Abraham disita untuk panggilannya. Hidup Nuh dibuat susah oleh tugasnya membuat bahtera. Nah, kalau orang Kristen tidak mengerti bahwa kita menerima kasih karunia akan membuat kita susah, Anda pasti gagal memahami kasih karunia Allah. Kasih karunia membuat Anda hidup lebih sulit dari manusia lain, bahkan sangat sulit. Anda harus belajar untuk memiliki kesucian sampai jadi saksi baru Allah berikan Kanaan surgawi. Saya kira di antara saudara-saudara ini yang sungguh-sungguh Kristen asli, artinya orang Kristen yang mengikat perjanjian Allah, enggak banyak. Dan saya harus mengatakan jujur, Kristen saudara itu bukan Kristen yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bukan Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu Kristen agama yang kualitasnya rendah, yang harus saya katakan itu palsu atau imitasi. Tetapi masih lumayan daripada Anda jadi orang kafir, lalu rusak. Masih lumayan Anda bisa masuk dunia akan datang, tapi Anda tidak bisa dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Padahal tujuannya adalah dimuliakan. Kalau hidup kita masih mau menikmati dunia, seperti tadi saya katakan, kita itu berharga. Tapi banyak manusia tidak menghargai dirinya. Anda berharga kalau saudara mencapai tujuan yang oleh karenanya Allah mengutus putra tunggalnya, yang dulu-dulunya berurusan dengan Nuh, Abraham, supaya anaknya bisa diturunkan, putra tunggalnya. Anda menjadi manusia yang sungguh-sungguh berharga kalau punya ikatan perjanjian dengan Allah. Itulah sebabnya saya sampaikan firman ini, supaya engkau keluar dari duniamu dan masuk ikatan perjanjian dengan Allah. Masalahnya, apakah engkau punya kepatutan untuk mengikat perjanjian dengan Allah? Kalau saya tidak mengatakan terus terang, saya akan sangat berdosa kepada Tuhan dan kepada saudara. Jangan sampai saudara meninggal dunia, ternyata engkau tidak diperhitungkan oleh Allah, karena engkau memperhitungkan keindahan yang lain. Engkau merasa diri berharga karena perhiasanmu mewah, karena barang-barangmu branded, karena kendaraanmu bagus, rumahmu bagus, engkau merasa nyaman dan bernilai. Engkau tidak bisa mengikat perjanjian dengan Allah. Tidak salah engkau pakai barang branded, punya rumah bagus, punya mobil bagus, tidak keliru. Tapi kalau Anda memiliki itu untuk nilai diri, saya pastikan Anda tidak pantas untuk mengikat perjanjian dengan Allah. Saya pastikan Anda tidak akan tekun belajar firman Tuhan. Tidak akan tekun. Kalau saudara menuruti nasihat saya, tiap hari minimal 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Tiap hari 1 jam, supaya saudara menemukan Tuhan. Kalau mau vulgar saya mau berkata, Anda jangan percaya saya. Jangan percaya saya, you percaya Tuhan. Asal engkau menemukan Tuhan. Setelah engkau menemukan Tuhan, engkau akan tahu gereja mana yang benar, pendeta mana yang patut kamu dengar. Kalau saudara pandang ini gereja yang benar dan pendetanya patut didengar, di sini. Kalau tidak, you have to move as soon as possible. Jangan saudara-saudara mencintai dunia. Kekekalan itu dahsyat sekali, saudaraku. Kekekalan itu luar biasa. Dengan Kristen yang saudara miliki ini, Anda tidak diperhitungkan oleh Allah. Saudara bukan siapa-siapa.
Padahal Allah punya rancangan besar dalam hidup kita masing-masing, saudaraku. Mazmur 25 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Rahasia Allah ada pada mereka yang takut akan Tuhan. Dan Allah akan menunjukkan covenant. Tuhan akan menunjukkan perjanjiannya. Perjanjian. Berit. Itu semacam MOU, saudara. Kata takut di situ adalah yare. Yare. Yang artinya hormat. Orang yang takut. Takut didasarkan pada menghormati dan mengasihi. Ada orang tua yang ditiup angin dia jatuh, saudara. Rentan tua, tapi anak-anaknya takut. Kenapa? Karena menghormati dan mengasihi. Apalagi Allah yang memang patut ditakuti dan kuat. Tuhan menunjukkan rahasianya dengan orang-orang yang takut ini. Anda jangan pikir kesucian itu gampang. Orang bisa mengerti Injil kalau tidak mencintai dunia. Yang hidupnya bersih. Harus ada komitmen meninggalkan dosa, punya komitmen walaupun belum, tapi dalam perjuangan yang serius dan tidak mencintai dunia. Kalau orang masih terikat mamon atau tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, masih terikat dengan dunia, dia tidak akan bisa mengerti kebenaran, aletheia. Itu jelas. Lukas 16:11 itu. Tidak gampang. Tuhan akan menunjukkan rahasianya di sini, kebenarannya. Lalu Tuhan akan memberikan kita tempat di mana kita bisa menjadi berkat. Dari kekekalan yang tidak terbatas, kita hanya punya sepotong. Itu lebih kecil dari setitik air di lautan, saudara. 70-80 tahun. Dan tidak pernah terulang untuk selama-lamanya. Betapa dahsyatnya itu, saudara. Jadi kita mestinya menyadari hal ini. Kita mau mengikat perjanjian dengan Allah. Patutkan dirimu. Lihat Nuh yang bersedia. Capek-capek membuat bahtera. Harus membuat bahtera sesuai dengan pattern pola yang Allah tunjukkan. Bukan jadi orang sembarangan, suka-sukaku. Tapi selalu berkata, Tuhan, sudahkah aku sesuai dengan pattern pola yang kau kehendaki? Walaupun belum sempurna, kita harus ada perjuangan untuk itu. Abraham rela meninggalkan Ur Kasdim. Itu tindakan iman. Itu tindakan. Kalau Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan, maksudnya bukan tidak punya perbuatan sama sekali. Memang tidak punya perbuatan berdasarkan hukum, karena memang belum ada hukum Taurat. Tetapi tindakan-tindakan Abraham itulah imannya. Diperintahkan apapun dia lakukan, dia punya kepatutan untuk menjadi seorang yang mengikat perjanjian dengan Allah. Di sini kehendak bebas kita bermain. Anda mau pilih mengikat perjanjian dengan Tuhan atau dengan dunia. Tuhan bergaul karib, Tuhan menunjukkan rahasianya kepada orang yang takut akan Dia, menghormati dan mengasihi Dia, dan memberitahukan. Anda tahu kata memberitahukan di situ? Membuat tahu atau membuat menikmati. Sebab kata memberitahu di situ adalah yada, yang artinya bersetubuh. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1, Adam bersetubuh dengan Hawa. Yada. Adam knew Eve.
mengenal, memberitahu, bersetubuh. Kita akan punya kenikmatan dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Kenikmatan untuk mengejar kesucian, kenikmatan untuk belajar firman, kenikmatan untuk menjadi saksi, menderita bagi Tuhan. Dan suatu hari kita bisa mendiami langit baru, bumi baru, dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Saya seperti tour leader. Saudara kalau masih mengeraskan hati, saudara akan menyesal. Menyesal. Dengan penyesalan yang tidak bisa diucapkan, tetapi digambarkan dengan ratap tangis dan kertak gigi. Saudara harus mengambil tindakan. Mengasihi dan menghormati Tuhan. Ini bicara soal perasaan. Kalau intelektual, kecerdasan bisa diciptakan atau bisa dibuat artificial. Lihat itu. Orang bisa menciptakan robot yang secerdas-cerdasnya. Betul nggak? Bisa. Tapi tentu tidak melebihi kecerdasan manusia, tapi bisa secerdas-cerdasnya. Tapi satu yang tidak bisa diciptakan manusia, perasaan. Perasaan dalam robot itu. Anda luar biasa karena punya perasaan. Apakah perasaan kau arahkan kepada dunia atau kau arahkan kepada Tuhan? Allah bergaul karib. Allah menunjukkan rahasianya kepada orang yang perasaannya ditujukan kepada Tuhan dengan hormat dan mengasihi Dia. Saya tidak mengatakan Anda pasti masuk neraka, tapi kemungkinan ada yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau saudara melihat orang-orang saleh yang Alkitab tunjukkan, pasti Anda tahu. Orang saleh, Paulus, Petrus, dan lain-lain. Kira-kira sudah layak nggak masuk kerajaan surga atau rumah Bapa bersama orang-orang saleh itu? Jangan berkata kita dibenarkan bukan karena perbuatan. Benar, tapi harus punya tindakan. Tindakan penurutan terhadap kehendak Allah. Sehingga punya kesucian seperti Allah. Karena Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau saudara tidak dengar-dengaran, nanti Anda di ujung maut baru bisa menghayati tragisnya hidup ini. Ketika semua yang Anda perjuangkan akan saudara lepaskan. Orang-orang yang kau cintai dan mencintaimu akan meninggalkan dan kau tinggalkan. Betapa tragisnya. Dan Anda akan terkejut ternyata jiwa roh Anda itu abadi. Sekarang kita hayati dulu. Setiap hari 30 menit di kaki Tuhan kita berdoa. Kembangkan perasaan cinta hormat kepada Tuhan, saudaraku. Dan itu tidak bisa saudara hindari, saudara. Ini nasib kekal saudara. Nggak enak sebagai pendeta ngomong di gereja, Kristenmu masih palsu loh. Nggak enak. Lah ke gereja begini kok dipalsu-palsuin, Pak. Nah kalau masih palsu, ibarat pedagang mutiara, saya bisa membedakan mutiara palsu, mutiara asli. Dan saya harus menunjukkan mutiara palsu atau aslinya kepada saudara. Enggak enak, yang kau miliki itu palsu atau asli. Yang asli gimana? Inilah yang sedang saya jelaskan. Kalau masih kurang jelas, dan memang harus begitu, apa? Berdoa tiap hari 30 menit. Minimal. Temui Tuhan. Biar Tuhan mengajar kepada saudara. Dan banyak hal yang tidak terkatakan akan saudara ajarkan. Dan itu luar biasa. Injil yang benar memang tidak enak didengar. Tetapi itu menyelamatkan. Pak bisa lebih sopan enggak? Ini sudah sopan sekali. Demi keselamatan saudara. Bertobatlah. Berubahlah. Selagi ada kesempatan. Saya pun juga harus berubah, saudaraku.
Yang tadi saya katakan kita harus punya keagungan hidup yang semua orang bisa mencium keagungannya. Itu baru jadi saksi. Setiap perilaku tindak tanduk kita itu agung, saudara. Sudah agung belum? Loh iyalah, kalau orang sakit sadar dirinya sakit kan sembuh. Mesti berobat. Nah orang sakit kanker ngaku panu kan diobati panumu tapi kau mati. Ini sudah bukan lagi waktu saudara bisa ketawa-ketawa di gereja, hahi, terus ya yang penting kebaktian, lalu Anda sombong-sombong. Hanya 10% yang naik ke surga. Ambil tindakan saudaraku. Ambil keputusan. Atur waktumu, jangan bergaul dengan orang berdosa. Dengar firman. Duniamu cuma 3, 1, bagaimana rumah tanggamu utuh. 2, bagaimana cari nafkah. 3, gereja. Namanya reuni-reuni udah gak usah diikutin. Kumpul-kumpul, gak usah. Kumpul teman sekampung mau Natal, mungkin boleh lah. Tapi kalau cuma mau ketemu gak usah Natal apaan itu. Bro, ini kan kebenaran. Kalau gak seperti ini kan berarti gak masuk. Anda jangan pikir saya lagi sakit jiwa loh. Saya sehat walafiat tuh saudaraku. Tapi kita setelah mengerti rahasia firman ini jadi begini modelnya. Jadi gusar, abis saudaraku. Jangan urusan hal yang gak perlu. Urusan kekekalan saja saudaraku. Tapi itu ekstrim Pak. Itu gak wajar. Emangnya hidup wajar sekarang? Hidup juga gak wajar hari ini. Mau saya ajak wajar gak loh? Yang wajar itu yang firman ini. Tapi Pak dari dulu kita lihat gereja gak model begini amat. Itu kan amat dulu. Gak gitu amat Pak. Gak usah dulu. Sekarang udah beda Pak. Saudara harus merubah diri loh. Gini aja. 30 menit minimal 1 jam you berdoa. You buktikan. Ketemu Tuhan gak? Buktikan itu saudaraku. Tuhan akan datang kembali. Atau sebentar di antara saudara akan pulang. Loh. Di sini ada orang-orang tua yang mungkin minggu depan udah gak di sini lagi. Loh. Mungkin bulan depan. Siapa tahu besok sore udah gak ada. Karena siangnya udah dinyatakan meninggal dunia. Bisa. Saudara jangan pede-pede amat deh. You sehat juga bisa mati mendadak, lo percaya deh. Tapi kalau Anda sudah belajar firman seperti ini, Anda diubahkan Tuhan. Selamat berjuang.